Baiklah, selamat siang Pak. Selamat siang juga untuk teman-teman semua. Terima kasih telah memberikan saya waktu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Antonius Enggong. Hari ini saya akan memberitahu presentasi kami tentang struktur organisasi, tesis, dan disertasi. Di sini saya akan menyampaikan bagian tentang fungsi dan jenis struktur organisasi, tesis, dan disertasi. Apa itu fungsi dan jenis struktur organisasi, tesis, dan disertasi? Yaitu struktur makro atau struktur generik seperti dikatakan oleh Murray pada tahun 2002 berbanding 14 merupakan alat untuk menulis dan berpikir. Murray mengatakan, "The generic structure is the tool for writing and thinking. As the temple, it can help us answer the key question for the thesis." Pada tahun 2002 tanggal 14. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paul Tritge pada tahun 2005 berbanding 98 dalam menganalisis tesis master dan PhD di Melbourne University, dilihat dari strukturnya sebenarnya ada 4 jenis. Ada 4 jenis tesis yang ditulis di Melbourne University. Keempat jenis itu adalah pertama, tradisional simple atau tradisional sederhana, tradisional kompleks atau tradisional kompleks, complication of research artikel atau komplikasi artikel penelitian, dan terakhir topik based atau berdasarkan topik. Itu adalah fungsi dan jenis struktur organisasi, tesis, dan disertasi. Oke, baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Husni. Tadi sudah dijelaskan tentang fungsi dan jenis struktur organisasi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen dalam tesis atau disertasi, di mana sendiri komponen itu adalah bagian unsur-unsur yang membentuk suatu sistem, di mana tesis sendiri mempunyai beberapa komponen, dan berikut merupakan komponen tesis atau disertasi secara umumnya. Yang pertama, ada title page, yaitu halaman judul. Terdiri dari judul, penulis atau syarat, memenuhi gelar apa yang harus disebut, termasuk dalam tahun dan universitas kemana tesis harus diserahkan. Yang kedua ada declaration page atau halaman deklarasi. Halaman deklarasi menyatakan bahwa tesis tersebut itu orisinil atau tidak mirip 100% dengan tesis yang sudah ada dan tesis yang sudah tersebar sebelumnya. Yang nomor 3 yaitu halaman pengesahan atau approval page. Ini merupakan halaman penandatanganan atau persetujuan oleh pembimbing. Di beberapa universitas halaman ini tidak diperlukan lagi, bahkan pembimbing pun tidak perlu menandatangani tesis tersebut yang dibuat oleh mahasiswa bimbingannya. Yang keempat ada abstrak. Abstrak merupakan penyampaian awal konsep-konsep apa yang ada di dalam tesis kita tersebut. Nomor 5 ada namanya ucapan terima kasih. Nomor 6 ada namanya daftar isi. Daftar isi ini membantu sekali kita dalam mencari informasi apa yang kita ingin cari saat itu dalam tesis tersebut. Nomor 7 ada namanya daftar tabel dan gambar. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nama saya Anastasia. Di sini saya berasal dari kelompok 1 dan sini saya akan menjelaskan komponen dalam tesis atau disertasi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dari nomor 8 sampai 12. Oke, dedication page atau yang sering disebut dengan halaman dedikasi, yaitu bersifat opsional
yaitu karena banyak tesis atau disertasi yang tidak membuat halaman khusus untuk menyatakan tesis itu didedikasikan pada siapa. Karena umumnya penulis menyatakan hal ini diucapkan terima kasih, yaitu dijelaskan pada bab keempat pada akhir. Yang selanjutnya chapter 1 yaitu adalah pendahuluan, sama seperti kita menulis suatu makalah atau tugas-tugas lainnya yang memerlukan pendahuluan. Kemudian chapter 2 yaitu adalah kajian pustaka atau review of the literature, yaitu terkait dengan tesis yang memaparkan kajian pustaka dalam bentuk beberapa bab. Tidak hanya dalam satu bab yang disebut dengan topic based literature review. Jadi dikemukakan oleh Evans dan Skruba pada tahun 2002, Patrick dan Strafford pada 2007. Kemudian hal ini dijelaskan dalam bab 7 yang membahas penulisan kajian pustaka. Oke, selanjutnya chapter 3 yaitu metodologi, yaitu adalah metode penelitian yang digunakan. Kemudian 12 yaitu chapter 4 yaitu result dan or finding, hasil dan temuan penelitian, yaitu dalam beberapa tesis atau disertasi, bab yang memaparkan data dan pembahasan atau analisis data dipisahkan. Tetapi dalam buku ini disarankan bahwa penulis memaparkan data itu sekaligus, yang dikemukakan oleh Wallace and Crick pada tahun 1994 dan 2004 untuk mempermudah pemahaman pembaca. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Paradina dari kelompok pertama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang komponen dalam tesis atau disertasi. Yang ke-13 yaitu chapter 5, yaitu conclusion, limitation of the thesis and implication for further research, yaitu kesimpulan, kelemahan, penelitian, dan implikasi atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang ke-14 yaitu bibliography atau references, dan yang terakhir yaitu appendices atau lampiran. 3 jenis tesis pertama menurut Partridge merupakan variasi dari jenis tesis yang mengandung bab pendahuluan dan seterusnya, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Sementara tesis topic based biasanya diawali dengan pendahuluan, yaitu yang diikuti dengan bab-bab yang diberi judul didasarkan pada subtopik yang diteliti. Secara kasarnya, tesis atau disertasi menurut Phillips and Cook terdiri dari beberapa bagian, yaitu introduction atau pendahuluan, literature review atau kajian pustaka, method atau metodologi, result atau hasil, dan discussion atau pembahasan dan interpretasi data. Yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Baik, perkenalkan nama saya General Steven Togaling, semester 5 kelas C pagi dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh struktur organisasi tesis dan disertasi berdasarkan format tradisional sederhana, yang mana dikutip dari Partridge dan Sterfield pada tahun 2007. Nah, berdasarkan contoh struktur organisasi tesis dan disertasi dengan format tradisional sederhana, itu dibagi menjadi 5 bagian atau dibagi dalam 5 chapter. Yang pertama ada chapter 1 introduction, chapter kedua literature review, chapter ketiga conceptual framework and or methodology, chapter keempat result, dan yang terakhir chapter kelima conclusion. Oke, baik, kita masuk ke bagian introduction terlebih dahulu. Nah, pada bagian introduction ini terdapat general background information on the project, atau informasi mengenai latar belakang secara umum dari proyek penelitian. Yang kedua ada research problem atau masalah penelitian. Yang ketiga ada purpose of the study atau tujuan penelitian. Yang selanjutnya ada hypothesis or research questions atau hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dan yang selanjutnya scope of the study, cakupan penelitian.
Yang selanjutnya, significance of the study atau signifikansi penelitian. Yang selanjutnya, definitions of key terms, definisi istilah-istilah utama. Yang selanjutnya, organizations of the thesis atau organisasi tesis. Nah, itu yang termasuk ke dalam bagian introduction. Oke, selanjutnya kita ke bagian kedua atau chapter kedua, literature review. Nah, pada literature review atau chapter kedua ini terdapat general review of relevant literature atau review secara umum mengenai kajian pustaka yang mendasari penelitian. Yang kedua, specific topics directly relating to the issue under investigation atau topik spesifik yang berlangsung berkaitan dengan isu yang diteliti. Yang selanjutnya ada how previous research suggests the study is important to do atau bagaimana penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penelitian yang dilaporkan dalam tesis atau disertasi perlu dilakukan. Yang selanjutnya, the gap in the research that the study will fill atau gap atau kekosongan dalam penelitian mengenai isu yang diteliti yang diisi oleh penelitian yang dilaporkan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga atau chapter ketiga, conceptual framework and or methodology. Nah, di sini ada yang pertama itu ada research design atau desain penelitian. Yang kedua ada methods used to collect data atau metode yang dipakai peneliti untuk mengambil data dalam penelitiannya. Yang ketiga ada research instrument atau instrumen-instrumen dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang selanjutnya ada methods used to analyze data atau metode yang digunakan dalam menganalisis data. Details about who, how, when, and why atau penjelasan mengenai siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa partisipan itu dipilih. Yang selanjutnya ada for ethnography, descriptions of setting and participation atau untuk etnografi harus ada penjelasan mengenai partisipan atau tempat. Nah, harus ada penjelasannya partisipannya siapa dan tempatnya di mana. Yaitu yang selanjutnya ada issues of ethics and consent. Isu berkaitan dengan masalah etika dan izin penelitian. Di Indonesia masalah etika dan penelitian yang belum menjadi isu yang serius sehingga dalam laporan penelitian penulis jarang mempermasalahkan etika, khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang melibatkan orang dalam ilmu sosial. Nah, di Indonesia ini masalah etika dalam penulis etika yang berkaitan dengan izin penelitian itu bukan jadi masalah serius di Indonesia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat atau chapter keempat atau yaitu result. Nah, di sini ada the findings of the study described under themes that emerge from the data under the research questions or under the data collection techniques that were used, atau temuan penelitian yang dipaparkan berdasarkan tema yang muncul atau berdasarkan pertanyaan penelitian atau berdasarkan metode pengambilan data. Nah, itu tadi ini masuk yang termasuk ke dalam bagian results. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang terakhir atau chapter kelima, yaitu conclusion. Oke, di sini ada discussion and conclusion, pembahasan dan kesimpulan. Nah, pada bagian ini di sini adalah pembahasan dan kesimpulan dari penelitian tersebut yang dilakukan oleh seorang peneliti. Yang selanjutnya ada restatements of research problem, pertanyaan kembali masalah penelitian. Yang ketiga ada restatements of results, pertanyaan kembali hasil penelitian. Nah, yang selanjutnya discussion of what was found in relation to previous research on the topic, atau pembahasan yang ditemukan sekaitanan dengan penelitian sebelumnya tentang topik yang diteliti. Oke, yang terakhir ada limitation of the study atau kelemahan dari penelitian. Nah, di sini di bagian ini biasanya dijelaskan kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya
penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsyana Nanda Ovyunita. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang paragraf penghubung atau linking section. Salah satu ciri umum teks akademik yang panjang seperti tesis atau disertasi adalah adanya linking section yang digunakan untuk menghubungkan satu bagian atau bab dengan bagian atau bab lainnya. Hal ini sering dilakukan dengan penggunaan meta text, Paltrite dan Starfield pada tahun 2007. Lihat juga saran dari Gladhorn dan Joyner pada tahun 2005, yakni text that talk about text atau teks yang membicarakan teks. Dengan menggunakan subheadings atau verbal signal, Gladhorn dan Joyner pada tahun 2005, organisasi tulisan menjadi lebih jelas bagi pembaca. Penggunaan heading yang tepat akan membantu pembaca menelusuri pola organisasi tulisan kita. Ada beberapa manfaat dari penggunaan seriation seperti ini dalam paragraf pendahuluan, yakni having a sense of the structure. The reader is able to see how parts are to the whole and thus comparison is increased. It helps to create a smooth transition between chapter or section, and it focuses you to find a new structure in your writing. Johnson pada tahun 2003. Baik, sekian penyampaian saya tentang paragraf penghubung atau linking section. Terima kasih. Okay, hello everyone. My name is Susmita. I'm from Simoning class from group 1. Jadi, kelompok kami membahas tentang struktur organisasi tesis dan disertasi pada bab 6. Di mana pada struktur organisasi tesis dan disertasi itu ada latar belakang, ada pendahuluan, ada proyek penelitian dan sintesis. Nah, telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas tentang di mana di dalam sintesis itu ada yang namanya paragraf penghubung atau linking section. Nah, mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu linking section. Linking section juga sering disebut dengan meta text. Meta text itu dia menghubungkan subheading yang satu antara bab atau bagian dengan subheading bab selanjutnya. Nah, di dalam meta text ada beberapa pendapat para ahli seperti menurut Banten pada tahun 1999 dan Paltrite dan Stelford pada tahun 2007 pada bukunya yang halaman 78 sampai 79. Baik, di sini ketiga ahli ini ada menyebutkan cara mengorganisasikan teks atau mengelompokkan teks dalam 3 cara. Yang pertama ada preview, overview, dan review. Mari kita ulas satu persatu. Apa sih itu preview? Nah, jadi preview itu dia lebih pada mengantisipasi apa yang akan dibahas atau lebih bisa meringkas atau mengacu pada tahap selanjutnya dari teks yang akan ditulis. Dia lebih secara keseluruhan. Di buku Emilia Thesis itu sudah tercantum beberapa contoh bagaimana penulisan dari preview. Kemudian pada overview ini lanjutan dari preview, artinya dia lebih melihat kepada dua arah, artinya di belakang dan di depan teks. Di mana pada overview ini lebih mengacu kepada teks yang sedang ditulis atau bab yang sedang ditulis. Dia sama seperti review, dia secara keseluruhan. Artinya mengacu kepada keseluruhan teks atau bagian dari teks. Kemudian tahap terakhir itu ada namanya review. Review ini seperti yang sudah kita tahu artinya mengulang atau meringkas kembali. Artinya dari preview, kemudian overview, kemudian kita review secara keseluruhan. Nah, yang mengacu pada bab atau tulisan yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya lebih tepatnya itu seperti menarik kesimpulan. Nah, disinilah letak suatu tesis atau disertasi itu betul-betul menarik seperti itu. Nah, di kuis kami kemarin ada pertanyaan ini dan saya sudah menjelaskan ketiga-tiganya yaitu preview, overview, dan review. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Wendy Arti Jusri Wulandari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari presentasi pada bab ini. Bab ini telah memaparkan struktur organisasi tesis atau disertasi, termasuk fungsi struktur organisasi, serta elemen-elemen yang biasanya ada dalam tesis atau disertasi. Bab ini telah menekankan bahwa struktur organisasi merupakan alat berpikir, tidak hanya mempermudah pembaca membaca tulisan kita, tetapi juga memudahkan penulis mengungkapkan pikirannya. Selain dari elemen utama tesis atau disertasi, untuk membuat tesis atau disertasi itu mudah dibaca dan gagasan yang dikemukakan mengalir dengan lancar, maka diperlukan satu bagian tesis yang disebut dengan metateks atau linking text. Linking text ditulis di akhir pembahasan. Selain mengatakan apa yang telah dibahas, penulis sebaiknya menyebutkan apa yang akan dibahas pada bab atau bagian selanjutnya, agar mempermudah pembaca dalam memahami teks yang ditulis secara keseluruhan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.